Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى الخلق أجمعين. أما بعد. Para ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas topik baru, yaitu yang pertama al-wala al-bara fil Islam. Kemudian yang kedua, pentingnya berpegang teguh kepada as-sunnah, dan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah. Para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebagai dasar bagi al-wala dan al-bara adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Konsekuensi dari ayat ini adalah, atau mafhum mukhalafahnya adalah antar orang-orang yang tidak beriman dan orang yang beriman itu tidak ada hubungan saudara seagama. Ayat ini adalah salah satu mabda yang amat agung di antara mabadi dinul Islam, yaitu prinsip-prinsip dinul Islam, yaitu saling bersaudara karena Allah dan saling kasih mengasihi juga karena Allah. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, melebur unsur-unsur suku dan golongan, fanatik kedaerahan dan golongan. Terabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala merangkai hati-hati kalian, memadukan hati-hati kalian.
Lalu jadilah kalian bersaudara dengan nikmatnya. Allah mengabadikan ini di dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan, ta'akhaw fillahi akhwaini akhwaini. Bersaudaralah kalian karena Allah, masing-masing orang mencari saudara. Maka sahabat muhajirin mencari sahabat ansornya untuk diangkatnya sebagai saudara. Demikian pula sebaliknya. Dan ini adalah konsolidasi yang amat mendasar dalam sebuah tatanan masyarakat, yaitu persaudaraan di antara mereka. Merasa satu tubuh, merasa satu bagian yang utuh, yang tidak boleh dicerai-beraikan. Kalau dicerai-beraikan maka mereka akan lemah dan kalah, akan mudah untuk digoyah, lalu dirongrong oleh musuh-musuh yang selalu mengintai dari segala arah. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Rasulullah telah mencanangkan an-nasihah sebagai ungkapan bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Din itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi penguasa kaum muslimin dan bagi segenap kaum muslimin. Apa maksudnya nasihat bagi kaum muslimin? Nasihat bisa berarti merajut celah-celah yang lowong, yang bolong, kita rajut hingga tertutupi bolong dan lowong itu. Ini makna yang pertama. Seakan-akan dengan nasihat yang kita tujukan, kita menutup celah-celah yang ada pada saudara kita. Yang kedua, makna nasihat adalah kita memurnikan, mentuluskan hati kita bagi saudara kita. Menyukai apa yang kita sukai bagi diri kita. Membenci apa yang kita benci terjadi pada diri kita, atas diri kita. Ini namanya an-nusah, ketulusan hati bagi saudara kita sama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis sahih, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun 'ala man siwahum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Kaum muslimin itu saling jaga-menjaga di antara mereka. Darah mereka terjaga dan mereka merupakan penolong bagi saudaranya atas musuh-musuhnya. Dan yang paling dekat dengan mereka berusaha untuk menolong saudaranya, untuk melindungi saudaranya. Ini adalah kewajiban bagi muslim yang lebih dekat kepadanya untuk menolong saudaranya yang tertimpa musibah dan bencana. Oleh karena itu Rasulullah menjadikan asas wa'alla-wala wal-bara sebagai asas yang amat menentukan bagi din ini. Merupakan ketahanan masyarakat Islami dengan al-wala dan al-bara. Dengan tidak ada al-wala dan bara, musuh-musuh mudah untuk merobek-robek, mencabik-cabik tubuh umat ini dengan leluasa. Jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjaga hal ini.
Rasulullah berkata, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali simpul iman yang amat kuat dan kokoh adalah saling bela-membela karena Allah, saling memberikan pembelaan karena Allah, saling tolong-menolong karena Allah, saling musuh-memusuhi juga karena Allah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man ahabba lillah fillah wa abghadha fillah wa 'ada fillah wa wala fillah fa innama tunalu faqad istakmal al-iman." Maka sungguh dia telah sempurna, menyempurnakan imannya. Barang siapa yang benci karena Allah, senang karena Allah, cinta karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Telah sempurna keimanan. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Apa pentingnya, apa faedah dan manfaatnya mencintai karena Allah? Saling berwala, memberikan loyalitas karena Allah. Dan apa itu al-wala? Al-wala itu dalam lugah berarti banyak ya. Al-wala bisa berarti al-waliyu, artinya dekat. Ini makna yang pertama. Coba dicatat, ini ringkasannya. Al-wala menurut bahasa berarti yang pertama diambil dari perkataan al-waliyu, artinya dekat. Di antaranya adalah kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat dari kamu. Kemudian yang kedua, al-wala diambil dari perkataan al-wali yang artinya adalah pembela. Lawan dari kata al-adu, yaitu musuh. Atau al-wali yang menguasai urusan seseorang dinamakan wali ya. Dalam istilah bahasa Indonesia juga kita kenal wali ya. Wali ya. Wali nikah atau yang ada pada tangannya kekuasaan nikah ya. Kalau dia bilang batal kan itu ya. Itu namanya wali kan. Nah, kemudian al-wala bisa juga diambil dari perkataan al-maula, yaitu orang yang memerdekakan. Dan al-wala bisa diambil dari perkataan al-wilayah, wilayah ya. Al-wilayah artinya adalah kekuasaan. Dan al-wala dapat juga diambil dari perkataan al-walayah, yaitu pembelaan. Jadi al-wala secara definisinya adalah al-wilayatu hiya an-nusratu wal mahabbatu wal ikram wal ihtiram wal qawnu ma'al mahbubina zahiran wa batina. Artinya al-walayah ataupun pembelaan adalah memberikan pembelaan, pertolongan ya,
pertolongan, pembelaan, memberikan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan rasa pemuliaan dan penghormatan, dan selalu ingin setia bersama yang dicintai, baik lahir maupun batin. Jadi yang namanya wala itu bukan hanya sekedar cinta dalam hati, tapi harus diwujudkan, direfleksikan dalam bentuk pemberian, pembelaan, rasa cinta dan kasih sayang, rasa pemuliaan, penghormatan, dan selalu ingin setia bersama yang dicintai. Ini namanya al-wala. Adapun al-bara diambil dari perkataan bara, artinya qata'a, yaitu memutus. Kalau ditambah minhu, bari'a minhu, artinya terbebas. Di antaranya ucapan bari'a minad daini, yaitu terbebas dari hutang. Atau bari'a minal aibi, terbebas dari celah dan aib, cacat. Di antaranya adalah perkataan baral qalamu. Baral qalam maksudnya dia memotong atau menggunting, meraut pensil, namanya baral qalam. Yang dimaksud di sini adalah makna istilahinya, jadi makna lugawinya atau makna bahasanya, etimologinya adalah diambil dari dua. Baral qalam atau bara, yaitu memotong, bisa diambil dari bari amin, yaitu terbebas. Ya, terbebas dari sesuatu. Sebagaimana kata al-walayah tadi, al-wala ada dua, bisa berarti penguasaan, bisa berarti pembelaan. Penguasaan bisa berarti pembelaan, dan bisa berarti apa? Kedekatan. Ya, kedekatan maksudnya pembelaan yang sama. Ya, bisa diambil dari perkataan al-walayah dan bisa diambil dari perkataan al-wilayah. Al-wilayah adalah kekuasaan, al-walayah adalah pembelaan. Yang dimaksud dengan al-bara di sini adalah qat'us silati al-qalbiyati ma'al kuffar wal musyrikin wal munafiqin. Fala yuhibbuhum wa la yunasiruhum wa la yuqimu fi diyarihim. Yang dimaksud dengan al-bara di sini adalah memutus hubungan hati, keterpautan atau keterkaitan hati terhadap orang-orang kafir, munafik dan musyrikin. Tidak mencintai mereka, tidak menolong mereka, membela mereka, dan tidak tinggal di daerah atau negara mereka. Jadi bisa pemutusan batin, bisa memutuskan tidak bersama mereka. Itu namanya bara. Dan bara ini adalah al-wala dan al-bara. Al-wala kepada al-muwahhidin dan al-bara kepada al-musyrikin adalah hukukut tauhid. Apa? Hukukut tauhid merupakan tuntutan tauhid, adalah wala kepada al-muwahhidun, ahlu tauhid, mencintai, membela, menghormati, menyanjung, selalu bersama mereka, mencintai mereka, mencurahkan kasih sayang kepada mereka, membela mereka dan menolong mereka, al-muwahhidun. Serta berlepas diri, memutus hubungan hati dari musuh-musuh al-muwahhidin, yaitu al-musyrikun. Dan merupakan konsekuensi as-sunnah adalah wala kepada ahli sunnah
dan barah dari ahlu al-bid'ah. Ini adalah huququs sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 51, 55 sampai 56. 55 sampai 56. Ini adalah ayat-ayat, berikut ini adalah ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang al-wala dan al-bara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Sesungguhnya pembela kalian, sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, serta mereka rukuk. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, Rasul, serta orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, itulah dia yang bakal menang. Dan di dalam ayat yang lain, masih di dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah ayat-ayat, tolong dicatat nanti ditanyakan cepat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, pembela, penolong kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka merupakan wali bagi sebagian lainnya. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai muwali, maka sungguhnya dia dari mereka. Ayat ini menandaskan kepada kita haramnya dan tidak bolehnya kita mengangkat orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik menjadi wali kita. Memberikan kepercayaan kepada mereka, mengangkat mereka mengurus urusan kita. Ini adalah tindakan bunuh diri. Karena telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka itu lebih parah lagi, lebih buas lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai wali-wali. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu wali di antara mereka. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian lainnya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukan apa yang telah diwasiatkan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di atas muka bumi. Jika kalian tidak menegakkan al-wala dan al-bara, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang amat besar. La tajidu qauman, di dalam ayat itu surat Al-Anfal ayat 73. Sebelumnya tadi ayat surat Al-Mumtahinah ayat 1. Kemudian di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ini mungkin sudah masyhur di kalangan kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kamu dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang, saling bermesra-mesraan, saling bercinta-cintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapaknya,
ataupun anak-anaknya, ataupun saudara-saudaranya, ataupun famili-familinya, keluarga-keluarganya. Pemutusan hubungan hati dengan orang-orang kafir adalah mutlak dituntut sebagai konsekuensi dari keislaman dan keimanan kita. Oleh karena itu, yang namanya al-wala dan al-bara merupakan simpul atau buhul tali iman yang amat kuat. Dan tidak akan bisa tegak yang namanya perbaikan di antara umat manusia kecuali dengan al-wala dan al-bara ini. Bagaimana mungkin kita mengadakan islah di atas muka bumi kalau kita justru berkasih sayang kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di atasnya? Berarti secara tidak langsung sebagai teman setia kita, sebagai tempat menaruh kepercayaan kita, orang-orang yang beriman.